Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mega Ayuning Tias. Saya dari Prodi Sastra Indonesia semester 6 dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mencoba untuk membedah sebuah novel untuk tugas akhir metode penelitian sastra, di mana saya akan mencoba membedah novel dengan judul Kado Terbaik. Kado Terbaik sendiri ini adalah salah satu novel karya dari Jombang Santani Hairin. Nah, di sini pada novel Kado Terbaik ini menceritakan eh sini menceritakan dengan dua sudut pandang dari sisi Rizky dan dari sisi si Rani gitu. Jadi novel ini itu mempunyai tema kekeluargaan dan lebih ke sosial, mengajak kita itu tahu gimana loh dunia di luar sana gitu, dunia di luar sana bagaimana sosialisasi masyarakat yang ada dan juga bagaimana diterimanya seseorang dalam komunitas bersosial. Di sini bercerita tentang sosok Rizky. Rizky sendiri ini anak yatim piatu, sudah ditinggal ayahnya meninggal karena ayahnya seorang bandar narkoba dan ditangkap polisi dan akhirnya tewas ketika menjalankan misi, dan juga ibunya mentelantarkan si Rizky ini, dan bukan hanya mentelantarkan saja, tapi juga diberi tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Dia ditinggalkan bersama kedua adiknya. Yang pertama bernama Rizka, yang kedua bernama Kanza. Kanza sendiri itu ibarat kasarnya masih bayi merah ya, bayi merah baru 3 hari lahir. Tetapi ibunya tega loh meninggalkan mereka itu di sebuah panti asuhan. Bahkan pada saat itu si Rizky ini nggak tahu nama adiknya itu siapa. Akhirnya dia memberi nama adiknya itu dengan nama Kanza. Nah, alih-alih ditinggalkan di panti asuhan, ternyata itu bukan panti asuhan yang layak dikatakan panti asuhan seperti yang kita lihat di TV-TV ya. Tetapi ternyata panti asuhan di sini justru menjadi kayak penjara untuk si Rizky dan adik-adiknya gitu. Nggak taunya ini tuh cuman tempat eksploitasi anak, tempat anak-anak gelandangan, anak-anak pengamen dikumpulkan gitu. Tetapi dia berkedok sebagai panti asuhan ya. Mungkin salah satu tujuannya supaya nggak disidak sama dinas sosial ataupun dari tempat-tempat sosial gitu kan. Makanya dia berkedok dengan judul panti asuhan gitu. Nah, awal kisahnya bermula ketika ya di panti asuhan itu, ketika mereka hidup di panti asuhan yang dinaungi oleh Pak Tono. Pak Tono ini sang pemilik panti asuhan. Ternyata mereka di sana itu eh, tidak sekolah, tidak tidak mendapatkan kegiatan ataupun pelajaran-pelajaran selayaknya anak-anak gitu. Justru mereka dijadikan bahan untuk mencari uang sebagai sumber penghasilannya si pemilik panti asuhan ini gitu. Mereka disuruh mengamen, mereka disuruh menjamret, mereka disuruh meminta-minta gitu kan. Nah, tapi di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama dari si Rizky, itu dari sosok keluarga yang berantakan dan yatim piatu, dan satu lagi itu dari sosok Rani. Rani ini benar-benar hidupnya itu 360 derajat berbanding terbalik dengan si Rizky ini. Rani ini punya pekerjaan yang mapan, punya orang tua lengkap, punya kekayaan ataupun harta yang ya alhamdulillah cukup lah ya, karirnya juga bagus gitu. Cuman ada sisi minusnya juga dari si Rani. Rani ini sosok yang ya mungkin bisa dikatakan ambisius dan benar-benar perfeksionis gitu. Dia ketika dia berada di atas, ketika dia merasa cukup mempunyai apa-apa, dia mengkesampingkan keluarganya gitu. Dia kayak menganggap bukan nggak penting sih, lebih ke kayak ya udahlah, saya udah bisa beri orang tua saya uang, saya udah bisa mencukupi hidup saya udah bisa mencukupi kedua orang tuanya, ya
nggak masalah dong kalau saya nggak bertemu kedua orang tua saya, nggak masalah dong kalau saya nggak tinggal bareng dengan orang tua saya, nggak masalah dong kalau saya nggak nurutin hal-hal yang diinginkan kedua orang tua saya, toh saya bisa mencukupi mereka gitu secara materi ya. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat kayak yang satu itu terpenuhi loh semua rasa cinta, rasa aman, rasa apa ya, kebanggaan terhadap diri sendiri. Sedangkan yang si satunya lagi tuh bener-bener nggak punya semuanya gitu. Nggak punya rasa aman, nggak punya tempat tinggal, nggak punya rasa percaya diri, dan juga kayak nggak punya jati diri lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tetapi jangan salah, ini Kado Terbaik ini bukan cerita yang kayak di sinetron yang perempuan dan wanita ketemu tabrakan terus jadi jatuh cinta, enggak. Di sini justru eee, mengajarkan kita atau mengajak kita tuh sadar gitu, untuk lebih menghargai dan mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, terutama keluarga sih, lebih menghargai adanya sebuah keluarga. Kadang kita tuh menganggap keluarga itu nggak ada gitu keberadaannya, padahal jelas-jelas ada. Kadang kita kayak menganggap keluarga, apa ya, nggak penting gitu. Contohnya kayak saya sendiri, saya anak perantau gitu, dengan adanya novel Kado Terbaik ini kayak saya awal-awal ngebacanya aja tuh udah bikin tersentuh gitu. Kayak saya juga sadar gitu, di dalam novel ini tokoh si Rani itu kayaknya sama kayak saya gitu. Mungkin nggak ya, kalau di sini digambarkan Rani lebih kayak lebih sukses, kalau saya sedang ya bukan dikatakan nggak sukses sih, lagi mencoba gitu. Tetapi saya yang belum jadi apa-apa aja, saya kayak jadi sosok yang bodo amat gitu sama keluarga. Tapi dengan adanya novel ini saya jadi sadar gitu, gimana caranya menghargai orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama kita, terutama keluarga gitu. Nah, di sini kita untuk sinopsisnya sendiri, ceritanya ini pertemuan tidak sengaja antara Rizky dan Rani yang membuat mereka itu saling menganggap bahwa si Rani adalah kado terbaik dari si Rizky, dan sebaliknya si Rizky adalah kado terbaik buat si Rani karena telah menyadarkan dia bahwa keluarga itu adalah segalanya gitu. Sedangkan si Rani itu mengajarkan si Rizky untuk apa ya, untuk lebih tekun, untuk lebih bekerja keras lagi, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Nah, di sini kita akan mencoba mengkutip beberapa bab yang ada pada Kado Terbaik ini. Yang pada bab pertama ini ada sebuah kutipan yang menyatakan banyak kebetulan menyenangkan yang bisa berkumpul di kehidupanmu. Cara mengundangnya adalah dengan niatkan, jalankan, dan beri senyuman. Jadi kayak semua hal kebetulan itu ya nggak kebetulan sebenarnya, mungkin udah takdir kali ya. Nah, ketika kita mengharapkan ataupun menantikan sebuah kebetulan itu, ya kita harus menjalaninya tuh dengan kayak, ya ikhlas aja loh gitu, terima aja loh, ini masih jalannya kita gitu. Ini masih, apa namanya, masih fasenya kita. Kalau kita lagi diberi susah atau kita lagi diberi senang, ya udah nikmatin. Kalau seumpama kita lagi diberi susah atau sedih, ya boleh kita ngerasa kayak, "Ya Allah, ya Tuhan, capek loh," gitu. Tapi kita nggak boleh yang kayak terus-menerus larut dalam kesusahannya itu gitu. Kalau kayak kita larut, ya selamanya kita bakalan terpuruk gitu. Jadi ketika kita diberi kesusahan, ya bagaimana caranya kita bangkit, bagaimana caranya kita bisa mencapai kesusahan itu jadi kesenangan kayak gitu. Jadi kayak sedih, senang itu ya wajar, sewajarnya aja gitu. Jangan terlalu stuck di situ. Bagaimana caranya kita bisa maju gitu, jangan diem aja gitu ya. Nah, selanjutnya aku keluar dari sana karena aku menolak menjadi bajingan seperti itu. Aku bisa saja tinggal dan menjadi bajingan berikutnya yang menyuruh dan menyiksa anak-anak, namun aku tak sudi. Nah, dari sini, eee, kita jadi tahu gitu, yang menentukan langkah kita ke depannya mau jadi gimana dan seperti apa, ya tentu saja diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Ya oke, kita mungkin membutuhkan orang lain sebagai, motivasi, sebagai role model, mungkin sebagai
mempertimbangkan, tapi kembali lagi, keputusan kita mau melangkah ke kanan atau ke kiri ya ada dalam diri kita sendiri gitu. Sama halnya dengan si Rizky ini. Dia memutuskan untuk meninggalkan panti asuhan atau yang dia sebut sebagai penjara ya gitu kan. Dia memilih meninggalkannya karena dia merasa kalau nantinya, kalau dia tetap tinggal di situ, dia bakal jadi the next Pak Tono selanjutnya gitu, yang menyiksa, yang menyuruh, yang menyuruh mereka melakukan tindak-tindakan kriminal dan meminta-minta gitu, mengeksploitasi anak-anak gitu. Nah, di situ dia memutuskan untuk pergi dengan harapan ya, saya nggak mau jadi seperti itu gitu. Nah, sama halnya dengan kita di kehidupan ini. Kitalah yang bisa memutuskan kita mau jadi seperti apa. Apakah kita mau seperti bapak kita atau seperti ibu kita atau mau jadi seperti diri kita sendiri, mau menjadi melakukan hal-hal yang menjadi passion-nya kita sendiri gitu. Itu benar-benar diri kita sendiri yang memutuskan. Tetapi jangan lupa kita tetap membutuhkan orang lain, membutuhkan orang tua sebagai apa ya? Sebagai warning juga sebagai penunjuk gitu. Sebagai warningnya maksudnya ketika kita salah melangkah pun, ketika kita berbagi ataupun kita ngomong dengan orang terdekat kita, itu kayak kita jadi, "Boleh loh kamu melangkah 2 langkah ke depan, tetapi apakah kamu sudah memikirkan setiap satu langkah kamu itu cobaannya apa? Apa nanti dampaknya? Apa yang nanti bisa membuat kamu, mungkin down kah? Atau kamu bisa semakin termotivasi kah?" Seperti itu. Selanjutnya, dinding rapat dan tinggi itu dibangun oleh rasa kecewa. Seseorang yang kecewa kepadamu. Wah, bisa-bisa tak ada lagi celah untuk menerima, tinggi rapat sulit untuk memberikannya kembali. Kepercayaan itu mahal harganya. Mungkin bisa memaafkan, tapi akan banyak hal yang tak lagi sama gitu. Kita bisa memaafkan, tapi kayaknya kalau untuk lupa itu sulit ya, apalagi kalau udah membahas tentang kekecewaan gitu. Jadi ya gimana caranya kalau kita udah dikasih kepercayaan, ya kita jaga kepercayaan itu. Sekalipun ada kesempatan kedua, ya alhamdulillah syukur gitu kalau kita diberi kesempatan kedua, mari lakukan dengan yang sebaik-baiknya gitu. Ya namanya juga itu pasti wajar untuk melakukan kesalahan, tetapi kayaknya rasa kepercayaan seseorang kepada itu kita tuh kayaknya mahal banget gitu harganya. Jadi ketika kita udah dipercaya banget gitu, terus kita ngecewain tuh pasti kayak rasanya bagi si pemercaya kita tuh kayak, "Ah, apa sih kamu? Saya sudah percaya sama kamu, tapi kamunya malah seperti itu," gitu, malah melanggar kepercayaan saya, seperti itu. Semua memiliki siklusnya, kalau kau jauh maka bersiaplah, tombol bangkitnya juga datang bersamaan. Nah, ini setiap setiap kejadian yang kita alami tidak ada yang abadi gitu, dalam hal apapun. Jadi ketika perubahan itu terjadi, kita harus benar-benar siap, boleh bahagia boleh, bersedih boleh, namun ya harus siap ketika itu berubah seketika gitu. Sama halnya kayak pas kita lagi terpuruk atau pas kita lagi nggak punya apa-apa, ya kita boleh sedih, kita boleh kayak merasa kecewa gitu, "Kenapa kok saya berada di titik ini, sedangkan orang-orang lain tuh berada di titik yang enak loh, yang merasa kecukupan loh," gitu. Ya nggak apa-apa, tetapi kita nggak boleh yang namanya tetap tetap larut-larut gitu. Kalau kita larut-larut, ya gimana caranya kita bisa sama kayak orang-orang yang hidupnya kecukupan gitu. Jadi kita benar-benar harus yang kayak siap ketika Eee, siklusnya itu jalan yang awalnya lurus tiba-tiba dibuat belok-belok ataupun naik turun kayak gitu. Jadi apapun, keadaannya kita benar-benar harus siap, seperti itu. Kemudian aku terdiam, meski sempat akan tertawa sedikit. Ini luka yang amat dalam. Aku juga rindu sekali mereka. Dulu aku punya foto mereka di ponselku, tapi kini ponsel itu sudah aku jual. Kanza tak pernah benar-benar tahu siapa orang tua kami. Dari sini kita tahu, kenangan terkadang amat penting gitu. Amat penting buat diabadikan, disimpan, dan juga menghargai kebersamaan adalah hal yang amat perlu kita lakukan. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Kadang kita menganggap kayak sebuah momen itu, ya udah ayo kita nikmatin aja loh momennya gitu. Nggak usah kita ambil foto atau apa, entar kesannya kita kayak
nggak menikmati momennya gitu. Kadang ada orang yang berpikiran seperti itu, sama saya juga kadang, memikirkan hal itu, bukan kadang lagi lah, saya selalu yang kayak gimana ketika ada momen saya selalu memikirkan, ya udah saya nikmati momennya gitu. Tetapi kadang saya suka lupa untuk mengabadikannya, padahal itu sesuatu yang sangat penting. Ya kita nggak ada tahu ya, umur nggak ada yang tahu gitu, ke depannya nanti kita akan terus-terus bersama apa enggak gitu. Jadi seenggaknya kalau kita itu kayak punya memorable memorable yang berbentuk hard disk ataupun yang berbentuk benda itu tuh jadi kayak bisa ngajak kita tuh flashback loh, dengan melihatnya aja kita tuh udah seolah-olah benda tersebut, foto tersebut itu menceritakan, keadaan atau posisi kita di masa kenangan itu yang ada di dalam foto itu gitu. Jadi ya pentingnya mengabadikan sebuah momen ya seperti ini gitu. Oke, next ada di bab 8 yang berjudul rahasia, ada kutipan, "Semua memiliki siklusnya, kalau kau jatuh maka bersiaplah, tombol bangkit juga akan bersamaan." Sama kayak yang di bab sebelumnya. Jadi itu benar-benar di novel ini tuh mengajak kita yang kayak, kalau sedih ya boleh sedih, nggak boleh larut-larut, kalau seneng juga boleh seneng, tapi nggak boleh larut-larut. Nanti kita akan terlena pada suasananya gitu, yang membuat kita tuh kayak nggak bisa nerima siklus selanjutnya gitu. Jadi kita kayak benar-benar harus menjalani sesuatu itu, ya dengan keadaan siap gitu ya kan, siap siap ketika harus sedih, siap ketika harus tiba-tiba ngerasa di tinggi ataupun di posisi yang terendah gitu. Aku tak ada harapan lagi, malah sekali aku harus, eee, aku juga tak mau mencuri kotak amal, cukup sudah aku kelaparan beberapa hari lalu. Aku juga tak mau lama-lama menjadi algojo Pak Tono. Kalau ada pekerjaan mengangkat barang apapun akan kuterima asal tak uang haram lagi yang kudapatkan. Dari kutipan di atas membuat kita sadar bahwasanya apapun kerjaannya harus kita jalani dan juga selalu ingat apakah uang yang kita hasilkan itu haram atau tidaknya. Karena jika tidak akan terjadi tidak berkah pada diri gitu. Bukan tidak berkah sih, lebih kayak kalau kata orang, uang panas ataupun uang haram itu, ya cepet banget gitu hilangnya, mau sebanyak apapun itu yang kita punya, kalau itu tuh hasil dari yang sesuatu yang tidak benar, tidak halal, ataupun, dari kriminal, ataupun maling, atau apa itu, kayaknya uang itu cepet banget gitu habisnya ya. Mungkin kita senang nih, kita ngeliat, "Wah, duit saya banyak," gitu, "saya bisa beli ini, beli itu," tapi kayak hanya numpang lewat aja gitu. Jadi apapun yang kayak kita boleh, di posisi yang kayak melakukan segala cara, tapi kalau bersangkutan dengan norma ataupun bersangkutan dengan apa yang diboleh dan tidak boleh, kita harus lebih memperhatikannya lagi gitu. Karena ya emang bener adanya itu akan berdampak banget gitu kepada diri kita. Mungkin itu tuh nikmatnya ya hanya sesaat aja gitu. Aku takut mati, takut kena tembak, takut adik-adikku menjadi gelandangan. Sungguh anjir bahwa itu terasa tertuang di dalam benakku, di nasi dan kuah gulai yang kumakan. Ini pertama kalinya aku makan sahur di bulan puasa ini dan pertama kalinya aku takut Tuhan. Dari hal ini kita tahu harfiahnya, bahwa manusia itu harfiahnya akan kembali lagi kepada Tuhan. Namun lemahnya kita itu hanya mengingat ketika kita terpuruk ataupun kita jatuh. Eee, kita semua pasti sangat menyadari dan tahu bahwasanya kita akan kembali lagi kepada Sang Pencipta ataupun kepada Tuhan. Tetapi, buruknya itu tuh kita selalu ingat ketika kita berada di posisi yang terpuruk ataupun, berada di posisi sulit gitu. Ketika kita senang kita lupa akan, kehadirat Tuhan, akan karunia-karunia serta anugerah-anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita gitu. Nah, di sini tuh si Rizky ini merasa kayak takut gitu loh, dia takut mati, dia takut gimana nanti adik-adiknya kalau dia mati, kayak gitu kan. Nah, jadi, eee, ya kita harus bisa balance lah ya, antara Tuhan dan kehidupan kita gitu. Karena pada hakikatnya nanti kita akan kembali lagi kepada Tuhan di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Yang bisa menentukan bagaimana nanti kita, ya kita sendiri gitu. Ya Allah,
bukankah kemarin aku baru saja mempertanyakan kebesaran-Mu? Sungguh ini aneh sekali, rasanya aku tak layak mendapatkannya. Harusnya yang terjadi aku dipukuli, diarak, dan dibawa ke kantor polisi." Jadi pada bab ini itu, si Rizky ini ketahuan bahwasanya dia ya pecahin si kotak amal tersebut gitu dan mengambil uangnya. Namun kekuasaan Tuhan itu benar-benar maha, apa ya, maha agung dan benar-benar luar biasa gitu. Di sini, eee, membuktikan bahwasanya kekuasaannya itu benar adanya, setiap manusia akan mendapatkan giliran lah, entah itu sebuah karunia berkah, kesedihan, kebahagiaan, ya tugas kita tuh hanya berusaha dan sabar gitu. Nah di sini tuh, di sebelumnya Rizky tuh kayak mempertanyakan gitu, "Lah aku kan anak yatim, aku kan, anak yang tidak punya orang tua gitu, lalu mana? Katanya mereka yang di luar sana itu mencari dana, mencari, amalan, mencari sumbangan itu untuk orang-orang sepertiku, tapi lah nyatanya nggak ada satupun yang tersampaikan kepadaku," gitu. Jadi itu kayak dia merasa udah putus asa banget nih, orang saya ini anak yatim, katanya orang-orang di luar sana nyari sumbangan untuk anak yatim, tapi saya tidak menikmatinya sama sekali gitu. Lalu untuk apa? Dikemanakan uangnya? Apakah seperti ini kebesarannya Tuhan gitu, dia menanyakan seperti itu. Tapi di bab selanjutnya itu menunjukkan ya benar-benar, apa namanya, kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa gitu ya kan. Ketika dia udah ketahuan dia maling, tetapi dia tuh benar-benar jujur berkata sama, pengurus masjid bahwasanya dia maling dan dia berniat untuk mengembalikan uang yang dia maling gitu, karena ia sadar itu tuh tidak benar gitu. Nah dari situ dia mengakui kesalahannya, bukannya dia dipukulin, tapi dia malah kayak disantunin lagi gitu, malah uang itu tuh diberikan lagi kepada dia. Dari situ dia itu sadar, ya Allah ternyata tuh kebesarannya Tuhan itu luar biasa gitu. Ketika kita sabar, kita terus berusaha, ya niscaya kita akan, mendapatkan keberkahannya itu gitu. Kemudian ada hati adalah lapangan berlatih terbaik untuk berbagai hal. Cinta tumbuh karena hatimu, mental kuat juga karena hatimu, amarahmu pun muncul karena hatimu gitu. Kadang antara pikiran dan hati itu kadang suka nggak sinkron gitu. Kadang kalau di pikiran kita tuh selalu kayak mikir ya logikanya aja lah gitu, yang realistisnya aja lah gitu. Tetapi kalau hati itu kayak lebih ke, apa ya, lebih ke perasaan, lebih ke kayak, menyampaikan sisi-sisi baiknya gitu. Kayak kata hati itu bisa dikatakan sesuatu yang lebih ke lembut lebih ke sisi baiknya manusia gitu. Tempat yang dianggap paling nyaman adalah rumah, berceritalah di dalamnya tentang apapun pada hidupmu. Nah, di sini nih, kadang kita itu masih kayak nggak tahu rumah kita itu yang mana loh, rumah seperti apa yang kita inginkan, rumah seperti apa yang bisa menerima kita gitu. Saya nggak tahu, orang-orang lain itu seperti apa, tapi di sini saya benar-benar kayak ngerasa, saya juga nggak tahu nih rumah saya di mana gitu. Padahal bagi seorang anak, rumahnya ya kedua orang tuanya gitu. Kita bisa berbagi apa aja ke kedua orang tua kita gitu. Tapi nyatanya, eee, ketika semakin beranjak dewasa itu kayak ada jarak gitu. Nggak tahu jarak itu muncul karena kebiasaan ataupun muncul karena ego ataupun gengsi, saya juga nggak tahu ya. Tapi, emang bener adanya ketika kita semakin beranjak dewasa itu kayak untuk mau bercerita ataupun membagi keluh kesah kepada orang tua tuh kayak lebih ke gengsi ya, takut mereka kepikiran atau apa. Tapi sebenarnya salah juga kalau kita kayak cuman diem aja, kayak kita cuman, "Ya udahlah, nggak usah diceritain entar ngebu nge ngeba nge ngebanin orang tua, membebani orang tua, maaf, membebani orang tua." Tapi ya sama aja dengan kita diem-diem aja, nggak ngomong apa, yang terjadi, itu juga sama aja membebani mereka gitu, kayak mereka merasa, eee, nggak dibutuhkan lagi gitu. Ya mungkin, ya ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri gitu, sama saya juga kayak tipikal orang yang nggak bisa berbagi gitu, tapi ada satu momen di mana, akhirnya saya berani mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada ibu saya dan di situ ibu saya, bilang bahwasanya dia jauh lebih sakit hati ketika saya diem aja, dia jauh lebih, tersakiti ketika ngelihat saya yang jadi sosok pendiam, jadi sosok yang
eee, merasa paling bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Dia selalu mengingatkan bahwasanya, "Kamu masih punya orang tua, kamu ada tempat yang bisa ngasih kamu petunjuk jalan loh," gitu. Walaupun nggak tahu nantinya kamu milih jalan yang mana, tapi seenggaknya kamu tuh masih punya orang tua lengkap yang bisa jadi panutan buat diri kamu, gitu. Nah, mungkin, dari semua, keseluruhan cerita ini lebih banyak ke, apa ya, lebih banyak mengajak kita itu untuk bersyukur dan benar-benar mencintai keluarga kita. Karena di sini sosok Rizky ini benar-benar nggak memiliki kasih sayang, nggak memiliki rumah tempat dia buat bercerita, nggak memiliki support system dalam hidupnya gitu. Jadi mengajak kita buat ya kita yang masih punya support system lengkap, orang tua yang lengkap, lebihlah hargai orang tua kita, lebih sayangi keluarga kita gitu. Karena banyak di luar sana orang-orang itu yang nggak punya kesempatan dan nggak memiliki apa yang kita miliki gitu. Jadi dari novel ini benar-benar mengajarkan kita untuk itu. Nah, jika novel ini, ingin dianalisis lebih ke saya tertarik untuk menganalisisnya menggunakan psikologi sastra dari Abraham Maslow, di mana, rasa, apa namanya, kepercayaan diri kayak, dari psikologinya itu ketenangan, keamanan, itu dari si tokoh Rizky ini tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya bedah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.